perlu kalau misalnya ada teman-teman yang dari Indo mau ke sini belum punya persiapan atau nggak ada apa nih, nggak ada dasarnya itu. Enggak apa nggak dasar. Itu saya tidak sarankan. Saya tidak sarankan teman-teman atau adik-adik yang belum ada dasar ke sini. Karena apa? Karena kata senior saya, Ustaz Zamroni, tahu kan? Ustaz Zamroni Kiha di Mahat. Beliau bilang, kalau ke Mesir itu tujuan kita itu berperang. Kita ke sini berperang. Sedangkan alat kita tidak punya. Pedang kita tidak punya. Seperti pedang apa alat kita? Nahu, sorok, dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan agama. Kalau nahu dan sorok alat kita itu tidak punya, kita masa mau nyari alat perang di medan tempur? Ya, benar. Antara dapat pedangnya atau kita terbunuh duluan. Dalam apa? Gugur di medan tempur. Makanya tidak disarankan. Miliki dulu alat perangnya, yaitu berupa nahu sorok bahasa Arab. Walaupun tidak mungkin, tetapi setidaknya bisa dasar-dasarnya saja. Seperti matan jurumiyah, silatul jadidah, dan beserta sarah-sarahnya yang lainnya. Itu dipelajari dulu. Kalau bisa dikuasai. Karena apa? Kalau di sini itu istilahnya tadi itu kita bertempur. Jangan cari alat perang di medan tempur. Nah, itu jadi kuncinya. Antara kita dapat alatnya atau kita gugur. Ya sepakat. Tapi kalau saya juga beda sedikit. Kalau saya seperti kata saya di Jum'ah gitu, datang. Tapi nanti kalau emang benar-benar tapi niatnya mau belajar di sini. Kita kan punya banyak senior di sini. Punya banyak senior. Kayak antum bisa kita ajak. Ayo coba ajarin kita ini. Ya, bisa kayak. Nah, kalau emang benar-benar mau silakan. Intinya itu. Intinya maunya. Intinya kemauan itu. Makanya itu yang paling penting. Saya perjelas lagi yang tadi. Kemauan antum tentu tidak berangkat ke sini membawa gelas kosong. Benar. Harus kan? Jadi yang saya maksud itu kosong sama sekali. Kosong sekali. Nah, jadi kalau udah ada dasarnya, antum saya rasa udah ada dasarnya. Kenapa? Di MAK sekolahnya. Jadi di MAK itu setahu saya lebih banyak belajar ilmu alat kita daripada di muallimin. Aduh. Nah, itu. Jadi saya sarankan sekali lagi bagi yang tidak punya dasar sama sekali jangan berani coba-coba ke sini. Karena apa? Kasihan orang tua. Orang tua percaya dengan kita, meyakini bahwasanya kita itu mampu, sedangkan diri kita nggak meyakinkan. Ya benar. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang diyakini sedangkan diri kita saya nggak yakin. Kita ragu gitu kan. Itu. Dan juga kesalahpahaman itu lebih besar daripada kebenaran yang didapatkan kalau tidak ada alatnya. Sulit memahami sesuatu. Apalagi di Al-Azhar misalnya. Tiba-tiba di Al-Azhar kita langsung mempelajari kitab Mutawassit. Misalnya di Syariah, Nihayatus Sul. Itu udah kitab semuanya pusing. Kitab bangun itu. Udah ilmu itulah usul fikihnya di Al-Azhar dikatakan mantiknya syariah. Nihayatus Sul. Pusing-pusing banget kita. Pusing banget kenapa? Kila, waqala, kulna, lana dan sebagainya itu siapa? Kulna. Siapa lana? Siapa kila? Siapa imam? Siapa syekh? Siapa dan sebagainya itu yang kita pelajari. Kalau nggak ada dasar, bahaya juga. Sebelum saja bisa nahu soromnya udah Deo kita. Deo lagi. Apalagi domir itu penting. Makanya ulama bilang seandainya bukan karena domir, nahu itu sulit karena domirnya. Kita kembalikan kemana? Kalau nggak ada domir dalam ilmu nahu, maka kalau himar belajar nahu, maka dia pasti akan bisa pintar. Saking apa? Saking mudahnya kalau nggak ada domirnya. Kemana itu? Itunya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, itu yang kita cari. Kalau nggak tahu lah, pusing. Kalau lurus saja, misalnya kalimatnya, ya namanya terjemah bebas bisa. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Bismi di sana kan bukan hanya kalimat ba huruf jar, ismun jar. Dengan menyebut nama siapa Allah. Terus ada kontekstual, oke. Tapi kan di sana ada domir-domir. Ada domir fasal, namanya domir sya'an. Nah, itu kan perlu juga dipelajari. Dan itu butuh dengan ilmu alat tadi nahwu dan sorof. Penting untuk kita pelajari. Tidak harus kuasai detail.